Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Agatha Gidea dengan NIM 1262072122087 dari kelas MPI 3B. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Dr. Indah Homsia SAG MPD. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah Manajemen Peserta Didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Manajemen Peserta Didik merupakan salah satu mata kuliah yang membahas tentang upaya penataan peserta didik mulai dari masuknya mereka di lembaga pendidikan sampai dengan mereka lulus, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Dengan adanya mata kuliah Manajemen Peserta Didik ini, bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik supaya kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Adapun ruang lingkup dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik ini meliputi perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, pengelompokan peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, ekstrakurikuler peserta didik, OSIS, evaluasi kegiatan peserta didik, perpindahan peserta didik, naik kelas dan penjurusan peserta didik, serta kelulusan dan alumni. Dari beberapa ruang lingkup tersebut dapat menjadi landasan teoritis dan praktik dalam mengelola peserta didik agar menjadi insan yang baik, dan juga dari ruang lingkup tersebut dapat mengukuhkan betapa pentingnya peserta didik agar diperhatikan secara seksama oleh lembaga pendidikan mulai dari input sampai ke output dengan cara melalui manajemen peserta didik ini. Selain itu, mata kuliah Manajemen Peserta Didik ini penting terutama bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, yaitu kita jadi memahami apa saja yang harus kita lakukan jika misalnya nanti kita berada di sebuah lembaga pendidikan, dan ketika mengelola peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa khawatir terjadi kesalahan mulai dari mereka masuk hingga mereka lulus. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Konsep dasar manajemen peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian kepada pengelolaan, pengaturan, pengawasan, dan layanan khusus peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Fungsi dari manajemen peserta didik ini adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka semaksimal mungkin, baik itu perorangan maupun kelompok. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik yaitu yang pertama, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang ketiga, mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang keempat, melahirkan kegiatan yang menunjang perkembangan potensi peserta didik, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik untuk mempersatukan peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik merupakan sebuah kegiatan yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau wilayah tertentu berdasarkan data, sehingga dari hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta didik. Ibarat mau dibawa kemana peserta didik ini, mau diapakan peserta didik ini, maka dari itu dilakukanlah sebuah perencanaan peserta didik. Dengan adanya perencanaan peserta didik, segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik dapat dipikirkan dengan matang, sehingga dapat mengestimasi hal-hal yang akan dihadapi, dan jika terjadi masalah-masalah akan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan juga sistem zonasi.
Pertama yaitu sistem promosi. Yang dimaksud dengan sistem promosi ini adalah penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi mereka yang mendaftar sebagai calon peserta didik di suatu sekolah dan diterima begitu saja. Sehingga mereka yang mendaftar menjadi calon peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan untuk yang kedua yaitu sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai ujian akhir sekolah atau UAN. Yang kedua, berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan. Dan yang ketiga, berdasarkan tes masuk. Selanjutnya, penerimaan peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi. Sistem zonasi ini mengubah perspektif bahwa anak-anak terbaik hanya untuk sekolah unggul ataupun favorit, walaupun jarak antara tempat tinggalnya dengan sekolah yang lumayan jauh. Jadi, pemerintah membuat kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang merupakan sebuah program seleksi penerimaan peserta didik baru secara lebih transparan dan adil yang ditetapkan sesuai dengan jarak lembaga pendidikan dengan tempat tinggalnya. Sistem zonasi ini dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tetapi juga masih banyak pro dan kontranya. Untuk soal yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Yang pertama, pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan dapat berjalan efektif karena pada saat pengelompokan bisa saja berubah kapan saja. Anggota kelompok bisa tidak sama sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan banyak temannya. Dengan tugas kelompok juga akan mempengaruhi terhadap pembentukan karakter peserta didik, dan juga peserta didik akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya ketika memberi usulan dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan. Pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan ini dapat kita lihat dari kemampuan peserta didik di setiap mata pelajaran. Kemampuan peserta didik dalam setiap mata pelajaran tidaklah sama. Pengelompokan kemampuan peserta didik ini dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila peserta didik memiliki kemampuan yang sama berada dan duduk di meja yang sama. Dalam pengelompokan berdasarkan kemampuan ini, guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap peserta didiknya. Dan untuk yang ketiga yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan sosial emosional. Maksudnya, untuk membantu sosial emosional peserta didik, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk peserta didik yang pemalu dikelompokkan dengan peserta didik yang pemberani, agar dapat termotivasi dan mengekspresikan dirinya. Pengelompokan semacam ini dilakukan karena tidak semua peserta didik memiliki kematangan emosional yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Lalu untuk soal yang nomor 6 yaitu bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di lembaga pendidikan adalah dengan melihat kasus per kasus, sebab antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya juga memiliki masalah-masalah yang berbeda. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, misalnya seperti yang pertama, perbaikan lingkungan rumah. Contohnya, mengantarkan peserta didik tepat waktu ke sekolah. Lalu juga ketika peserta didik diberi pekerjaan rumah, orang tua harus memerintahkan dia untuk mengumpulkannya ketika di sekolah. Dan contoh yang lain yaitu orang tua berusaha memantau waktu tidur anaknya supaya tidur tepat waktu sehingga dapat bangun tepat waktu juga. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yang kedua yaitu dengan perbaikan lingkungan sekolah. Misalnya, menggunakan tata tertib sekolah, memberikan pengertian kepada peserta didik akan arti pentingnya kehadiran mereka di sekolah,
menjadikan kehadiran peserta didik di sekolah sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian atau menjadikan kehadiran peserta didik sebagai bagian dari perhitungan nilai ujian di sekolah, dan lain sebagainya. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yang ketiga yaitu perbaikan diri peserta didik sendiri, dan yang terakhir perbaikan lingkungan masyarakat. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku resensi, sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat di dalam buku absensi. Dengan kata lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku dasar ketidakhadiran peserta didik. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah, baik yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu sendiri atau sering disebut dengan faktor internalnya, misalnya karena disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah. Sedangkan ada juga yang dari luar diri peserta didik atau faktor eksternal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif, serta lingkungan keluarga yang merupakan salah satu faktor eksternal yang mungkin bisa menyebabkan ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Jenis ketidakhadiran peserta didik itu ada 3, yaitu yang pertama alfa, yaitu ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, biasanya disertai dengan surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang terakhir yaitu sakit, merupakan ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan dari dokter. Untuk soal yang nomor 7 yaitu buatlah penjelasan singkat terkait dengan disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin peserta didik merupakan suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap peserta didik itu sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Ada 3 macam disiplin kelas. Yang pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Dalam konsep ini, guru bebas memberikan tekanan kepada peserta didik dan memang harus menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Dan yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas maupun sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan ini, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan tersebut haruslah ia tanggung jawabkan. Selanjutnya ada pula teknik pembinaan peserta didik. Untuk yang pertama yaitu teknik eksternal kontrol, merupakan sebuah teknik disiplin yang dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua yaitu teknik internal kontrol, yang merupakan teknik yang mengusahakan peserta didik untuk mendisiplinkan diri sendiri dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu teknik kooperatif kontrol, merupakan teknik di mana peserta didik dengan guru saling bekerja sama dalam menegakkan kedisiplinan di dalam kelas. Soal yang selanjutnya, yang nomor 8, yaitu bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengelompokan peserta didik yang baik dapat dilaksanakan dengan melalui proses tes. Untuk membedakan kemampuan umum peserta didik dapat digunakan seperti tes kemampuan verbal dan numerikal. Tes minat dapat dipergunakan untuk membedakan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Tes prestasi belajar dapat dipergunakan untuk membedakan daya serap masing-masing peserta didik terhadap bahan ajaran yang telah disampaikan kepadanya. Dan juga tes kepribadian yang dipergunakan untuk membedakan integritas dan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, pengelompokan peserta didik dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jenis pengelompokan peserta didik pada suatu sekolah sangatlah beragam sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah tersebut.
Untuk soal yang selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Masalah yang terjadi di lapangan berkaitan dengan manajemen peserta didik ditinjau dari sistem zonasi, misalnya sistem zonasi membuat kompetisi dan motivasi peserta didik yang tinggal di dekat sekolah menjadi berkurang. Peserta didik yang tinggal di dekat dengan sekolah jadi malas belajar karena mereka tahu peluang lolosnya bisa 90% meskipun nilainya kurang memuaskan. Hal ini dapat memperburuk kualitas SDM di Indonesia. Penerapan sistem zonasi ini juga banyak dikeluhkan oleh para guru di sekolah favorit di kota. Guru di sana sering mengeluh karena banyaknya peserta didik yang bermasalah sejak diberlakukannya sistem zonasi ini. Tingkat kenakalan remaja menjadi meningkat dan guru menjadi kewalahan. Biasanya seperti itu kebanyakan peserta didik yang kurang pandai dan beranggapan bahwa mereka masih remaja, jadi wajar saja kalau mereka nakal. Selanjutnya, masalah manajemen peserta didik di lapangan yang ditinjau dari pengelompokan, yaitu sering muncul ketika pengelompokan peserta didik terbentuk. Manakala ada dari pihak orang tua yang menginginkan adanya perpindahan kelas dikarenakan berbagai alasan, misalnya karena domisilinya berdekatan. Dan untuk mengatasi permasalahan seperti itu tadi, biasanya pihak sekolah melakukan barter, yaitu di mana adanya pertukaran peserta didik satu dengan yang lainnya. Namun ketika hal tersebut dilakukan, maka akan muncul permasalahan baru, yaitu masalah administratif maupun tingkat ketimpangan kelas. Dan macam-macam kenaikan kelas ada 3, yaitu naik kelas. Maksudnya peserta didik itu yang berganti kelas dari kelas yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu naik kelas dengan bersyarat. Bersyarat yang dimaksudkan adalah saat di kelas yang lebih tinggi nantinya akan ada masa uji coba selama 2 bulan misalnya. Jika tidak ada perubahan terkait dengan kedisiplinan dan semangat mengerjakan tugas, maka akan kembali duduk di kelas yang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu tidak naik kelas. Maksudnya peserta didik yang dikatakan belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau peserta didik yang belum mampu untuk berganti ke kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari 2 skripsi. Untuk skripsi yang pertama dengan judul Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Prestasi Non-Akademik di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung yang ditulis oleh Saudara Dandik Ramadhani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Fokus penelitian skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan kegiatan kesiswaan dalam meningkatkan prestasi non-akademik siswa di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Yang kedua yaitu, bagaimana pelaksanaan kegiatan kesiswaan dalam meningkatkan prestasi non-akademik siswa di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Dan fokus penelitian yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi kegiatan kesiswaan dalam meningkatkan prestasi non-akademik siswa di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Dan hasil dari penelitian ini meliputi yang pertama, perencanaan kegiatan kesiswaan yang terdiri dari perencanaan diawali dengan rapat koordinasi kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan guru pembina ekstra. Yang kedua, melakukan analisis untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam melaksanakan program. Yang ketiga, program kegiatan kesiswaan mengacu pada Rencana Kerja Sekolah atau RKS dan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013. Yang keempat, dalam merencanakan melibatkan seluruh elemen sekolah. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler diambil dari edaran atau angket yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya hasil penelitian yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan siswa yang terdiri dari A. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan mengacu pada Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Yang B. Kegiatan kesiswaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan serta sebagai wadah mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang C. Memberikan orientasi dan pengenalan kepada siswa tentang kegiatan kesiswaan. Yang D. Melakukan pengelompokan sesuai dengan bakat dan minat siswa untuk mempermudah pembinaan. Hasil penelitian yang ketiga yaitu evaluasi kegiatan kesiswaan yang terdiri dari yang A. Setiap pembinaan memberikan hasil evaluasi kegiatan kepada wakil kesiswaan. Yang B. Setiap pembinaan memberikan masukan terhadap
capaian-capaian siswa. Yang C, memberikan reward kepada siswa. Yang D, memberikan kriteria atau tolak ukur keberhasilan untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Dan yang E, menindaklanjuti hasil dari evaluasi. Selanjutnya, skripsi yang kedua yaitu dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sutojaya Blitar, yang ditulis oleh Saudari Rani Agesti yang juga dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Terdapat 3 fokus penelitian di skripsi ini, yaitu yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar. Yang kedua, bagaimana sistem rekrutmen peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar. Yang ketiga, bagaimana pembinaan dan pengembangan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar. Dan hasil penelitiannya meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik baru yang terdiri dari A, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima melalui pengajuan jumlah rombel ke cabang Dinas Pendidikan Provinsi. Yang B, sekolah mengajukan 360 calon peserta didik baru dengan persiapan 10 kelas baru dengan masing-masing kelas berjumlah 36 peserta didik. Yang C, segala kegiatan kesiswaan harus dilakukan selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang D, analisis potensi peserta didik dilakukan melalui kegiatan MPLS, psikotes, dan validasi prestasi. Yang E, sekolah mempersiapkan segala kebutuhan peserta didik mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, serta wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang hasil penelitian yang nomor 2 yaitu sistem rekrutmen peserta didik baru yang terdiri dari A, sekolah mempersiapkan panitia PPDB sejak awal tahun ajaran baru. Yang B, promosi PPDB dilaksanakan secara offline dan online. Yang C, PPDB zonasi dilaksanakan pada tahap keempat secara online dengan mengacu pada juknis yang diedarkan. Yang D, peserta didik yang lolos seleksi zonasi ditentukan oleh pemerintah berdasarkan jarak rumah dan diumumkan melalui website ppdbjatim.net. Yang E, sekolah merasa diuntungkan sejak adanya kebijakan PPDB sistem zonasi. Yang hasil penelitian yang nomor 3 yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik yang terdiri dari A, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang B, kegiatan pembinaan disiplin melalui tata tertib yang ada di sekolah. Yang C, kenaikan dan penjurusan peserta didik. Yang D, organisasi kesiswaan. Yang E, layanan bimbingan konseling. Yang F, layanan perpustakaan. Yang G, agenda kampus expo. Dan yang terakhir yaitu double track. Mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.